Menjadi kebahagiaan tersendiri di saat Al-Quran Braille telah diterima dan dibaca oleh para insan tunanetra. Insya Allah pada tahun ini Umi Maktum Voice menargetkan membagi 1000 set Al-Quran Braille kepada 1000 insan tunanetra di seluruh Indonesia. Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Silakan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Silakan follow Instagram kami @umimaktumvoice. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat UMP, selamat bertemu kembali dalam podcast Membuka Mata Hati. Edisi hari ini, hari Sabtu ya, bersama saya Wiwin Widaningsih. Di podcast kali ini kita akan membawakan tema antara istimewa dan sempurna. Kamu memilih yang mana? Nah, di podcast kali ini kita akan berbincang dengan seseorang yang Masya Allah selalu ceria ya di kantor ya. Partner juga nih, dengan Teh Ayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Ayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Wiwin. Gimana nih, Teh? Sehat? Alhamdulillah sehat dong. Alhamdulillah sehat. Hatinya sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah, fisik dan mental sehat ya, Teh? Sehat. Cuman kayaknya mau mulai tanggal tua ini kondisi dompet kurang sehat nih. Menipis ya, Teh? Menipis ya. Seperti yang kemarin tuh Pantang katakan tuh menipis katanya ya. Iya, sudah mulai menipis karena yang sabar ya. Beberapa hari lagi. Oke. Teh Yuni akan membagikan insya kabar Allah. Gembira ya. Iya, Iya, betul. Nanti. Nah, ini Teh. Ya. Kita akan membahas tentang keistimewaan dan kesempurnaan. Nah, Teh nih. Memilih yang mana nih Teh antara istimewa dan sempurna? Oke, di sini ada 2 kata ya Teh ya, istimewa dan sempurna. Sebetulnya kata istimewa dan sempurna ini memiliki persamaan yang sedikit gitu ya, sama gitu antara istimewa dan sempurna. Kalau untuk sempurna sendiri itu suatu hal yang memang bentuknya itu utuh ya, berbentuk utuh dan memang tidak memiliki suatu kekurangan apapun gitu. Betul. Ya, kalau istimewa itu sesuatu hal yang diperlakukan secara baik ya, diperlakukan secara baik, secara emosionalnya itu lebih ke menyayangi, lebih ke melindungi gitu ya. Kalau misalnya contoh barang, kita punya barang istimewa nih ya, punya barang istimewa yang mungkin kita spesial gitu ya, yang kita spesial. Itu belinya itu dengan sebuah perjuangan gitu. Betul. Untuk mendapatkan itu berarti kita harus berusaha kan, harus berusaha, ada langkah-langkah dan ada gerak-gerak yang kita lakukan itu untuk meraih barang tersebut gitu. Apa itu usahanya? Mungkin kerja keras gitu kan, terus kita tekun. Kayak misalnya kita mendapatkan suatu medali gitu ya, medali atau misalnya piala gitu dalam suatu kejuaraan, itu suatu hal yang istimewa ya Teh ya. Iya, betul. Suatu hal yang istimewa itu hasil dari kerja keras,
hasil dari tekad, hasil dari usaha yang dilakukan untuk meraih suatu keistimewaan itu gitu. Jadi kalau untuk memilih mana sih aku memilih istimewa dan sempurna, lebih memilih yang mana? Aku lebih memilih untuk menjadi yang istimewa. Masya Gitu. Allah. Istimewanya di mata siapa nih Teh? Di mata mungkin pertama itu kepada Allah ya. Iya. Ya semua mungkin setiap manusia yang berada di bumi ini yang bernafas, mereka itu ingin menjadi umat ya, ingin menjadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah gitu ya, yang selalu diridhoi, diberkahi oleh Allah, dan termasuk aku Teh. Ya semoga dengan setiap langkah yang aku pijak gitu ya, setiap gerak-gerik yang aku lakukan itu mendatangkan sebuah manfaat untuk diri aku sendiri dan untuk lingkungan aku. Jadi untuk siapa aku istimewa ini, pertama itu untuk Dia yang tidak pernah meninggalkanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua itu untuk orang tua Teh. Iya, betul. Untuk orang tua, karena besar sekali harapan orang tua itu kepada anaknya. Kebetulan juga aku nih anak perempuan Teh, anak perempuan pertama, dan punya saudari itu cuma satu, perempuan juga. Jadi mau nggak mau ya aku harus memberikan sebuah contoh yang baik untuk adik aku seperti apa. Jadi mengapa aku memilih untuk menjadi istimewa, agar bisa menjadi contoh baik untuk saudara atau keluarga aku yang lain seperti itu. Gitu Teh. Jadi intinya Teteh itu mau menjadi yang teristimewa di mata Allah, yang selanjutnya di mata manusia lainnya ya Teh. Iya, Mata betul, orang betul tua, sekali, Teh. saudara, teman-teman dan yang lainnya. Iya. Kalau yang istimewa di hati seseorang gimana Teh? Insya Allah kita akan menemukan sosok seseorang yang bisa menerima kita dengan secara istimewa Teh. Insya Allah ya. Nah seperti ini Teh, contoh kecil ya Teh. Ketika seorang anak diberikan sebuah batu mulia nih ya, misal permata, diberikan sebuah permata oleh ibunya. Ketika dia bertanya, apa sih nilai dari hidup saya? Berapa sih nilai dari hidup saya? Ketika itu sang ibu itu memberikan sebuah permata, batu permata kepada anaknya. Coba kamu bawa batu permata ini ke tempat yang kamu anggap itu bisa bernilai gitu. Akhirnya sang anak ini memberikan batu permata itu kepada seseorang si A gitu ya. Bertanya, berapakah nilai batu ini gitu? Berapakah nilai benda ini? Ternyata si A ini menjawab, saya tidak tahu berapa nilainya gitu. Saya tidak tahu berapa nilai yang bisa didapatkan dari batu ini. Mungkin saya bisa menukarnya dengan sebuah pisang, atau mungkin saya bisa menukarnya dengan sebuah apel. Ketika itu sang anak itu kembali mengambil batunya, batu permatanya itu, dan membawa ke si B. Nah ke si B, ternyata si B ini melihat bahwa batu ini bisa dihargai sekitar beberapa ratus ribu gitu Teh. Batu permata itu, karena tidak tahu berapa nilainya. Ketika itu si anak ini membawa lagi batu permatanya kepada si C. Namun pas dibawa ke si C ini, ternyata sang anak ini kaget dengan ucapan dari si C. Ternyata si C mengatakan bahwa ini adalah sebuah batu yang nilainya tak pernah tertakar. Masya Allah. Berapapun nilainya ini tidak pernah akan bisa ternilai, karena ini batu berharga dan memang kamu harus menyimpannya ini. Akhirnya dia kembali ke ibunya, terus dia menceritakan kalau dia tuh sudah menemukan jawaban dari apa yang dia tanyakan kepada ibunya. Lalu ibunya menjelaskan seperti ini, jika kamu ibarat batu ini, katanya, kamu ini ibarat seseorang yang kamu berada di mana itu pandangan orang, itu nilai kita di pandangan orang itu terserah mereka seperti apa, tapi kamu akan berharga dan kamu akan istimewa di mata orang-orang yang tepat, di mata orang-orang yang menyayangi kamu, di mata orang-orang yang menghargai kamu, seperti itu. Masya Allah. Jadi intinya yang teristimewa itu tanpa bisa dinilai dengan apapun ya Teh. Iya betul. Kalau istimewa itu nilainya tuh tak tertakar Teh. Tertakar, ternilai
karena saking besarnya Iya. dengan istimewa itu. Dan untuk kita yang saat ini sedang menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya Teh, semoga kita menjadi orang-orang yang istimewa, Iya. orang-orang yang memiliki sebuah mimpi-mimpi yang memang bisa membangun diri sendiri, juga membangun lingkungan sekitar gitu. Semoga aja kita juga menjadi orang-orang pilihan ya Teh ya, Iya, yang insya termasuk ke dalam orang-orang yang beriman, dan nantinya kita berkumpul bersama di surga Allah. Iya, Amin. betul. Karena sebetulnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah ya. Betul sekali. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Pasti si seseorang itu pasti ada aja kekurangannya ya Teh. Misalnya Ada, Teh. Di setiap orang itu kekurangan pasti ada. Tapi di Allah, di mata Allah atau Allah sendiri itu tidak ada celah ya Teh. Tidak ada yang di diri Allah itu tidak ada sesuatu yang celah ya Teh. Semuanya sempurna gitu. Jadi yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya betul gitu. sekali. Nah, kalau istimewa, kita semua bisa menjadi yang istimewa. Dan harapannya semoga di mata Allah ataupun di mata manusia lainnya kita menjadi seseorang yang istimewa gitu Teh. Gitu, alhamdulillah Teh ya. Dan kita lihat juga nih teman-teman kita ya, yang alhamdulillah sekarang sudah bisa merasakan nikmat yang membaca Al-Quran Braille Teh. Mereka benar-benar merasa bahagia sekali, merasa syukur sekali, karena mereka itu merasa bahwa saya juga bisa loh gitu kan membaca Al-Quran, saya juga bisa menikmati ayat-ayat suci Al-Quran, itu menghafalnya dengan adanya Al-Quran Braille ini. Dan alhamdulillah juga seperti yang kita tahu bahwa setiap orang itu berhak menjadi orang yang istimewa ya Teh ya. betul. Tergantung bagaimana niat, bergantung bagaimana usaha kita, ikhtiar kita untuk meraih sebuah keistimewaan itu. Nah, iya betul. Jadi sahabat UMP juga yang ikut berkontribusi ya Teh dalam Iya. wakaf Al-Quran Braille, insya Allah itu menjadi wasilah kita menjadi istimewa di mata Allah ya Teh. Betul, menjadi istimewa di mata Allah juga, dan menjadi orang-orang istimewa yang tergerak hatinya Teh gitu. Iya, betul. Alhamdulillah bisa berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille bersama Umi Maktum Voice, dan kita juga sudah mendistribusikan ya Teh ya bahwa Iya. di bulan ini ya, Iya, di bulan ini tuh 100 set 100 set Al-Quran Braille untuk 100 insan tunanetra yang berada di Indonesia. Alhamdulillah juga itu berkat doa dan dukungan ya Teh ya, Iya, betul. dari para muwakif yang ikut berkontribusi untuk program 1000 set Al-Quran Braille. Nah nih Teh, kalau misalnya aku mau ikutan wakaf Teh, pengen nih sama-sama jadi orang-orang yang istimewa, bisa bantu sesama gitu, bisa bantu teman-teman tunanetra memiliki Al-Quran Braille. Itu gimana sih Teh caranya Teh, kalau kita misalnya aku sendiri gitu mau wakaf, caranya seperti apa Teh? Nah, ini ada beberapa cara Teh. Boleh. Kalau yang jauh bisa di transfer ya Teh, via transfer gitu. Oh, via transfer ada Teh ya? Ada. Rekening ya, pakai Iya. rekeningnya. Rekeningnya apa aja Teh kalau boleh Ada tahu? Mandiri, BCA, dan BSI Teh. Di Bank Mandiri, BCA dan BSI. BSI ya. Jadi kalau mau teman-teman yang misalnya di luar kota nih mau wakaf bisa transfer di rekening yang 3 tadi ya Teh, yang Iya. atas nama LSM Umi Maktum Faiz. Nah, untuk yang di daerah Bandung dan Cimahi ini Teh, Iya. itu bisa jemput wakaf. Jadi sebelumnya teman-teman yang akan berwakaf bisa terlebih dahulu menghubungi nomor call centernya Umi Maktum Voice di 022 522 8552. Nanti akan ada yang dari Umi Maktum Voice yang akan jemput wakafnya ke rumah sahabat UMV begitu Teh. Gitu. Nah, ada juga nih kalau yang deket misalnya meskipun jauh nih saya mau sekalian Silaturahmi gitu ya. misalnya ke Umi Maktum Voice bisa mengunjungi kantor layanan wakaf Umi Maktum Voice di Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Sudah ada di Maps ya Teh, insyaallah. Sudah ada di Maps Teh ya. Iya. Jadi gampang ya kalau misalnya mau cari di mana sih kantor LSM Umi Maktum Voice tuh. Wah, gampang banget, tinggal buka Maps, langsung ditunjukin tuh arahnya gitu ya. Laut mananya. Alhamdulillah juga ini dapat memudahkan teman-teman semua ya dari 3 cara tadi, kayak transfer gitu ya, transfer wakaf, terus jemputan, terus
tadi kunjung langsung ya Teh ya Iya, ke kantor kami di Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Alhamdulillah juga kemarin banyak yang silaturahmi Teh. Ya alhamdulillah sekali kita bisa bersilaturahmi juga kemarin itu dengan majelis taklim Al-Muhajirin dari Permata Biru. Mereka bersilaturahmi ke kantor Umi Maktum Voice, ingin tahu bagaimana Al-Quran Braille itu seperti apa gitu Teh. Alhamdulillah juga. Dan memang ini menjadi sebuah kebaikan-kebaikan yang bernilai sekali ya Teh ya. Kalau kita ikutan berwakaf itu, kita memang pertama itu manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Alhamdulillah juga menjadi amalan jariah ya Teh ya, untuk semuanya. Menjadi investasi akhirat ya Teh. Betul, investasi jangka panjang Teh lebihnya. Karena kan kalau kita punya uang 100.000 misalnya, Iya. buat jajan ya udah habis saat itu juga ya Teh. Iya. Gitu. Tapi kalau kita punya uang 10.000 diwakafkan, karena kan wakafnya tidak mesti 1 juz ya Teh. Iya. Boleh berapapun, boleh 10.000, 5.000 misalnya. Tuh saya mau 5.000 aja misalnya wakafnya untuk 10 hari atau misalnya untuk 12 hari tuh. Jadi kalau wakafnya sehari 5.000 untuk 12 hari bisa wakaf 1 juz Al-Quran Braille. Atau misalnya saya adanya 10.000 nih, nggak apa-apa, tidak terpatok ke itu ya Teh, ke juz gitu. Tapi kalau misalnya mau wakaf 1 juz itu di Rp60.000. Kalau misalnya mau wakaf 1 mushaf nih Teh 30 juz di Rp1.800.000. Ya, Masya Allah, berarti sebetulnya gampang ya Teh ya. Kalau misalnya kita mau wakaf 1 juz dulu nih, nabung dulu nih tiap hari nih 10.000. Kayaknya aku bisa deh kayak gitu. Insya Allah ya Teh ya. Kalau misalnya ada rezeki habis jajan gitu ya, ada sisanya nih 15.000 gitu, bisa dikumpulin gitu ya Teh, mau wakaf. Nanti kalau sudah Rp60.000 bisa deh wakaf 1 juz Al-Quran Braille. Alhamdulillah juga. Selalu ya Teh ya, kebaikan-kebaikan itu menular satu titik ke titik yang lainnya, karena berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan itu manfaatnya itu menyeluruh Teh, untuk semuanya, bukan hanya untuk pribadi sendiri tapi juga untuk orang lain. Iya betul Teh. Buat sahabat UMP yang mau lihat nih aktivitasnya Umi Maktum Voice itu apa aja sih, di playlist kita udah ada ya Teh. Betul, ada podcast Membuka Mata Hati, ada ruang belajar Al-Quran Braille, ada juga distribusi, sosialisasi, ada album nasyidnya juga. Iya, ada juga Teh album nasyidnya. Yang terbaru ini ada Teh, apa namanya Teh? Ada vlog, ada diskografi Teh. Nah, ada diskografi ini jadi perkumpulan karya-karya ya Teh ya. Karya-karya Umi Maktum Voice berbentuk nasyid ya Teh ya. Di situ dibahas latar belakangnya, asal usulnya seperti apa, kenapa bisa menjadi sebuah lagu yang indah dan enak didengarkan, dan maknanya gitu. apa. Maknanya gitu ya. apa? Selain juga mungkin insya Allah di cover ulang oleh saya dan insya Allah oleh Pak Entang juga ya Teh. Iya. Jadi terus di situ dijelaskan juga latar belakangnya seperti apa. Bapak tuh terinspirasi dari apa sih membuat lagu itu ya gitu ya Teh? Iya betul sekali. Alhamdulillah juga. Semoga ya Teh ya di Sabtu ini ya, sore-sore kayak gini, memang sih sekarang tuh weekend gitu ya, weekend waktu yang pas buat berkumpul dengan keluarga gitu ya Teh, berkumpul dengan teman-teman, kerabat, mungkin yang sekarang lagi siap-siap nih, wah udah sore nih mau nongkrong misalnya sama teman-teman gitu ya, mau nongkrong, mau pergi sama teman-teman, misalnya mau pergi sama keluarga, atau mungkin ada yang mau nonton, mau berangkat gitu ya Teh. Tetap di mana-mana itu kita awali dengan sebuah bismillah ya Teh. Semoga kegiatan kita juga di weekend ini menjadi sebuah kebaikan. Ya, amin. Nah, sahabat UMV juga banyak nih Teh yang komen gimana sih cara belajar Al-Quran Braille. Belajar berapa lama sih belajar Al-Quran Braille itu, terus susah nggak gitu. Mungkin yang ingin belajar Braille itu bukan hanya tunanetra saja Teh, ada juga yang ingin belajar Braille itu dari
teman-teman kita yang awas, karena ingin tahu gimana sih kalau braille itu bentuknya seperti apa, terus simbolnya seperti apa gitu ya, huruf-hurufnya kayak gimana, titik-titik timbulnya itu huruf apa aja sih, apakah sama dengan huruf-huruf di orang-orang awas gitu. Mereka tuh sekarang sudah belajar belajar lebih dekat lagi dengan braille, seperti apa braille itu boleh banget bisa dilihat ya Teh ya, ditonton di playlist kita, ada di ruang belajar Al-Quran Braille. Di sana sudah dijelaskan ya Teh, tutorial belajar Al-Quran Braille secara basicnya dari awal. Alhamdulillah juga sudah dijelaskan oleh Bapak Antang Kurniawan. Alhamdulillah nih Teh, ada pengaju juga yang memang beliau belum ada sampai saat ini yang mengajarkan Al-Quran Braille-nya. Nah, kemarin itu mengajukan Al-Quran Braille kepada Umi Maktum Voice. Beliau nanya, Teh gimana cara belajarnya? Karena saya sebetulnya belum bisa gitu. Tapi kalau untuk Latin sudah bisa. Nah, tapi Arab Braille-nya belum bisa. Nah, kata saya tuh, Ibu boleh dibuka di playlistnya Umi Maktum Voice di channel YouTube-nya Al-Quran Braille Official. Di situ ada tutorialnya. Kemudian Teh boleh dong dikirim linknya, katanya kan gitu. Nah saya kirim linknya, Teteh ini mah udah dari dulu saya mah belajar dari sini, Masya Allah ini tuh channelnya UMV katanya. Jadi sebelum saya kirim link ternyata si ibunya udah terlebih dahulu subscribe gitu Teh. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Berarti betul-betul memang dengan adanya konten tersebut membantu sekali ya teman-teman yang ingin tahu bagaimana sih Braille itu, Al-Quran Braille itu belajarnya seperti apa, awalnya kita harus mengenal apa dulu. Ternyata ini sangat membantu sekali. Iya Teh, jadi kalau yang belum bisa bertemu dengan gurunya secara langsung boleh tuh dari tutorial itu ya Teh. Belajarnya gitu. Nah sekarang tuh banyak mengaju juga dari media sosial Teh, ada yang dari internet, ada yang dari Google Business seperti itu. Alhamdulillah. Dari Instagram ya Teh ya? Iya, dari Instagram, dari YouTube juga gitu. Alhamdulillah. Playlist yang kita buat yang tutorial belajar Al-Quran Braille ini, insya Allah teman-teman yang belum bisa jadi bisa belajar di rumah gitu Teh. Iya betul. Meskipun belum ada gurunya. Sangat membantu ya. Gitu, iya betul. Ya, sangat membantu insya Allah. Dan semoga juga bermanfaat podcast kita kali ini Teh. Iya betul. Alhamdulillah bisa menyapa sahabat UMV di sore-sore senja gitu ya. Iya. Di sore-sore yang sekarang tuh alhamdulillah cerah Teh. Iya. Cerah. Jadi kalau kemarin-kemarin kan agak-agak mendung tuh. Kalau sekarang tuh cerah, alhamdulillah. Bisa menyapa sahabat UMV di sore hari ini. Iya. Terima kasih juga untuk sahabat UMV yang senantiasa menyaksikan channel kami Al-Quran Braille Official, dan terima kasih juga Teh Ayani sudah menemani saya di podcast kali ini. Sekian dulu ya mungkin podcastnya ya Teh, dan jangan lupa untuk selalu like ya, komen, subscribe juga. Bagi teman-teman yang belum subscribe nih, boleh banget subscribe, terus bunyikan tombol notifikasinya atau tombol neng-neng ya, tombol neng-neng gitu. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman. Nah, share ke teman-teman atau ke grup-grup WA keluarga, kalau teman-teman nih ada konten inspiratif nih gitu kan. Boleh banget nih ditonton. Nah, itu boleh banget untuk di-share lagi ya Teh ya. Karena berbagi kebaikan itu sangat-sangat mudah sebetulnya. Apa yang bisa kita lakukan saat ini ya Teh. Iya, semoga bermanfaat juga ya Teh ya. Sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya ya Teh, yang insya Allah lebih inspiratif lagi. Dan saya mohon maaf sebagai host kalau ada hal yang kurang berkenan, ada salah-salah kata. Saya akhiri, saya Wiwin Widaningsih, saya Ayani, dan ada operator kita juga Teteh Intan. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kebahagiaan tersendiri di saat Al-Quran Braille telah diterima dan dibaca oleh para insan tunanetra. Insya Allah pada tahun ini Umi Maktum Voice menargetkan membagi 1000 set Al-Quran Braille kepada 1000 insan tunanetra di seluruh Indonesia. Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Silakan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung.
Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Silakan follow Instagram kami @umimaktumvoice.